Halo guys, apa kabar kalian semua? Perkenalkan gua Nicole Movie. Salam kenal buat kalian semua para pecinta film-film kewes-kewes seksoi bertombol besar. Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Gua akan ingatkan untuk kalian para kewes-kewes seksoi di luar sana yang hobinya memacu adrenalin dengan cara manjat-manjat, harap hati-hati dimanapun kalian berada, dan memanjat jika tidak ingin mengalami hal yang tak terduga seperti yang ada pada video ini karena jatuh dari ketinggian itu tidak seindah jatuh di atas kasur. Jadi untuk itu silakan buat kalian yang belum subscribe agar subscribe terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya dari channel Nicole Movie. Bantu dukung terus gua di channel ini agar untuk kedepannya channel ini bisa berkembang dan selalu menghibur kalian. Tanpa berlama-lama dan berbasa-basi lagi, mari kita langsung masuk saja ke pembahasan videonya. Ya, di video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Fall 2022. Film ini mengisahkan tentang dua sahabat sang pencinta adrenalin yang dimana keduanya sangat menyukai hobi ketinggian yaitu hobi memanjat tebing, dan kejadian tak terduga pun dialaminya saat mereka berdua mencoba memanjat tower. Betapa mengerikannya mereka berdua terjebak di atas menara setinggi 2000 kaki. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah pemandangan tebing batu tinggi yang entah di mana yang pasti bukan di Wakanda. Lalu terlihat satu wanita cantik yaitu yang bernama Becky yang sedang fokus dan anteng memanjat tebing yang curam itu, ditemani dengan sang suami yang bernama Dan Connor. Mereka berdua adalah pasangan yang sama-sama memiliki hobi ekstrim, hingga sampai menemukan jalur yang sulit sang suami melompat terlebih dahulu untuk mengaitkan sebuah alat penambat. Lalu dia pun menyuruh istrinya untuk mengikutinya. "Ayo beb, lompat aja, jangan takut, gak akan jatuh kok nanti tewak," ucap suaminya itu. Untung saja Becky berhasil. Di tengah suasana lope-lope yang ekstrim, seorang teman yang lebih pro bernama Hunter berkata, "Gele, kalian jangan di situ, cari kamar minimal ke Oyo." Lalu Hunter pun mengajak mereka untuk segera naik. Singkat waktu dan pun berencana untuk mengaitkan penambat di dalam sebuah celah lubang yang berada pada tebing. Suasana menegangkan pun terjadi. Dan tidak disangka ternyata celah itu adalah sarang burung nasar dan Connor yang kaget pun kemudian terjatuh. Di tengah kepanikan Dan Connor pun mencoba meraih bebatuan yang ada di hadapannya. Namun dikarenakan tali kependekan dia pun menyuruh Becky untuk memanjangkan talinya. Bagaikan mimpi jatuh dari atas kasur dan Connor pun akhirnya mokat terjun bebas kembali ke lobi menuju Yang Maha Kuasa. Lalu film pun baru dimulai. Singkat waktu scene beralih ke 1 tahun kemudian yang memperlihatkan rumah Becky yang amburadul pabalatak layaknya kapal pecah. Terlihat ada sebuah paketan COD abu suaminya yang diantar langsung oleh kurir si cepat pakai gratis ongkir, yang belum dibuka-buka hingga saat ini. Ternyata setelah 1 tahun lebih Becky masih sangat terpukul sekali dan belum bisa move on atas kejadian yang dialami almarhum suaminya. Kini Becky sedang healing, terlihat Becky pun sedang minum segelas sirup marjan rasa jeruk kecut di Ojon Bar sampai oleng. Hingga pulang ke rumah Becky pun masih oleng. Sambil oleng Becky pun dihampiri ayahnya yang bernama Negan. Sang ayah pun sering selalu menasehati anaknya ini untuk bisa move on, jangan terus-terusan bersedih. Akan tetapi Becky tidak terima dinasehati dan malah balik memarahi ayahnya. Dan pada saat Becky akan beranjak pergi, sang ayah berkata, anak tolil, dengar jika saat itu situasinya terbalik dan yang mati adalah kamu. Ayah yakin si kambing suamimu itu gak akan galau sepertimu." Entah kenapa sang ayah sepertinya kurang suka terhadap almarhum suami Becky. Tapi tetap saja anak kehet durhaka ini tidak mendengarkan dan mengabaikan ayahnya dan langsung pergi. Sekembalinya Becky ke rumah, dia pun mulai kumat dan mencoba lagi untuk menelpon suaminya yang di akhirat. Alhasil gagal karena si Becky sudah halu parah. Lalu dia pun mencoba untuk meminum obat anti nyesek dada sebanyak 50 tablet, siapa tahu dengan meminum obat sebanyak itu bisa mengakhiri kesedihannya dan sekaligus hidupnya. Tapi tiba-tiba,
Untung saja sebelum Becky melakukannya Hunter pun menelponnya dan Becky pun tidak jadi meminum obat tersebut. Akhirnya setelah sekian lama tak bertemu Hunter pun datang dan mengunjungi Becky. Hi. Awful. Yeah, like really freaking awful. Well, come here. Kemudian sesampainya di dalam kamar mereka pun saling curcol dan mengingat mantan. Lalu kebetulan sekali Hunter pun ingin mengajak Becky untuk berpetualang. Sambil menunjukkan foto-foto tower tiang listrik, Hunter pun ingin mengajak Becky untuk memanjatnya. Harapannya mungkin dengan cara itu rasa sedih Becky bisa hilang, sekalian biar bisa sambil menabur abu suaminya yang Becky simpan dari atas sana. Akan tetapi Becky masih ragu untuk menerima ajakan tersebut. Di pagi harinya saat terbangun bagaikan mendapat sebuah keajaiban, Becky pun bisa move on saat melihat kembali paketan COD abu suaminya yang gratis ongkir itu. Lalu dia menghampiri Hunter dan berkata, "Hayu besti, besok kita manjat tower tiang listrik itu." I'm your stupid tower. Oh my god, Becky, I'm so sorry. Di keesokan harinya Becky pun bersiap untuk melanjutkan petualangan, namun saat melihat gunung kembar gede milik Hunter, Becky pun bertanya, "Ngapain pakai baju gituan, kita kan mau manjat tiang bukan mau ngebondon." "Ah biasa biar penonton senang." Setelah opening ngevlog untuk di-upload di channel YouTube, mereka pun berangkat. Hampir saja sebuah Fuso dengan kecepatan tinggi menghantam mobil mereka akibat terlalu fokus cucu mentilan ngevlog. Setibanya di gerbang tower, mereka pun tidak menyangka kalau gerbangnya digembok, akan tetapi bagi Hunter itu tidak masalah dan mengajak Becky untuk berjalan kaki saja. Di sepanjang perjalanan Hunter tidak berhenti ngevlog sambil memamerkan gunung kembar besar miliknya kesukaan para penonton setia Nicole Movie. Hingga tiba-tiba mereka berpapasan dengan beberapa ekor burung nasar yang sedang memakan bangkai hewan. Sontak saja melihat hal itu, Becky pun kembali teringat dengan almarhum suaminya yang mokat terjatuh karena burung nasar. Sesampainya di depan tower, Becky pun merasa takut ngeri-ngeri sedap karena tingginya yang gak main-main. Akan tetapi Hunter malah semakin semangat dan terus ngevlog. Hunter pun berjanji kepada para subscribersnya apabila mencapai 1000 subscriber dia pun akan menaiki tower itu sampai ke puncak ujung tower. Tapi di sisi lain Becky pun terlihat semakin ragu dan ngeri untuk menaikinya, dan pada akhirnya Hunter pun menyemangati Becky sampai akhirnya Becky pun mau untuk menaikinya. Hampir saja, besi dari anak tangga yang sudah berkarat itu pun patah dan hampir membawa Becky pindah alam. Singkat waktu akhirnya mereka sampai di tengah-tengah tower dan saking tingginya mereka bisa melihat kota dari kejauhan. Setelah cukup melakukan istirahat mereka pun melanjutkan pemanjatan. Lalu setelah cukup lama memanjat akhirnya Hunter pun sampai di perhentian pertama, dia pun mengajak Becky untuk segera menyusulnya. Sesampainya di atas ketinggian ini, Becky sudah sangat ngagibrik ketakutan, namun Hunter berkata masih ada sisa 60 meter lagi untuk bisa sampai ke ujung tower. Meskipun takut, Becky berusaha untuk ikut melanjutkannya. Hingga di tengah-tengah pemanjatan kini mengalami hambatan karena tangga terhalang oleh sebuah parabola. Itu sangat menyulitkan bagi Becky. Tapi itu bukanlah masalah besar bagi si Hunter sambil berkata, "Ah cetek itu mah." Saat berhasil melewati parabola, tiba-tiba ternyata sebuah baut tangga pun berbunyi dan terlepas. Becky pun mulai panik ketika mendengar suara itu, akan tetapi sedikit lagi mereka akan sampai ke puncak ujung tower. Akhirnya mereka pun sampai di puncak ujung tower yang memiliki pemandangan menakjubkan. Lalu untuk mengabadikan momen ini mereka pun merekamnya menggunakan sebuah drone.
Dan bodohnya Hunter ingin melakukan rekaman terbaik dengan gaya yang berbeda untuk di-upload di RedTube. Emang dasar wanita Edan benar-benar wanita gak ada otak. Lalu Hunter pun menyuruh Becky untuk melakukan hal yang sama supaya menghilangkan rasa takutnya. Meskipun merasa takut dan ngeri-ngeri sedap, Becky pun mencoba untuk memberanikan diri. Dan sesaat sesudah melakukan hal goblok itu mereka pun terlihat senang dan bahagia. Tibalah sekarang saatnya untuk Becky menaburkan paketan COD abu suaminya yang gratis ongkir itu. Setelah Becky membuka kemasan paket COD abu gratis ongkir miliknya itu, Becky pun sambil berdoa dan berkata, hari ini Eneng mau ngawurin abu Aaya dari atas tower tiang listrik yang paling tinggi ini. Dan AA pun akan ikut terbawa oleh angin gelebuk dari atas tower ini dan akan menyatu seperti butiran-butiran debu lainnya dan selamat tinggal. Lalu Becky merasa heran ketika melihat Hunter juga ikut menangis. Hunter pun menjawab hanya terbawa suasana dan sedikit kelilipan abu sidan. Lanjut setelah semuanya selesai mereka berdua pun sepakat untuk turun. Sungguh mengejutkan, tiba-tiba saja tangga yang mereka gunakan patah dan jatuh ke bawah, hampir membuat Becky mokat, bagaikan lang layangan. Becky pun tergantung dengan tali pengaman yang dia pakai. Lalu dengan sekuat tenaga Hunter pun langsung menahan dan menarik tali pengaman yang terikat pada tubuh Becky. Saking ngeri-ngeri sedapnya, kejadian itu mereka pun malah tertawa ngakak bukannya mikir. Namun tak lama kemudian ekspresi mereka pun berubah seketika ketika menyadari bahwa tidak ada lagi tangga untuk turun ke bawah. Saat di tengah kebingungan tiba-tiba Becky menemukan kotak darurat yang berisi teropong dan juga pelergan, cukup berguna untuk meminta suplai. Lalu Becky baru sadar jika tas yang isinya air dan makanan terjatuh dan tersangkut di parabola. Keadaan itu pun membuat Becky semakin panik tetapi Hunter terus menenangkannya. What? Whoa. Whoa. Just like, can you warn me? Okay, count to 3 or something? Yeah, 1, 2, stop. Tanpa Becky sadari hanya ternyata terluka dikarenakan akibat terkena goresan dari besi berkarat. Lalu Hunter berkata kita harus bersabar, mungkin suara tangga yang jatuh akan terdengar oleh orang-orang, dan mereka akan datang untuk membantu kita. Saat Becky percaya namun sepertinya Hunter tidak begitu yakin dengan ucapannya itu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Hunter mempunyai ide untuk meminta bantuan kepada para follower Instagramnya, mengingat sewaktu di bawah mereka masih mendapatkan sinyal. Lalu Hunter pun membuat status di Instagram dengan keterangan bahwa mereka berdua sedang terjebak di atas ujung tower tertinggi. Lalu dia pun mengikat HP tersebut dan segera menurunkannya secara perlahan untuk mencari sinyal. Namun karena tali terlalu pendek, Hunter pun mencoba cara lain yang sangat beresiko. Tapi tetap saja usaha mereka sia-sia tidak berhasil, karena kemungkinan sinyal masih berada jauh di bawah sana. Kemudian Becky mempunyai ide untuk menerjunkan HP ke bawah sana, berharap mungkin dengan begitu mereka akan mendapatkan sinyal dan pesan akan terkirim. Dengan menggunakan sepatu Hunter dan diganjel kaos kaki mereka mencoba agar HP tidak rusak, namun dirasa masih belum cukup, kutang mahal Hunter pun ikut dikorbankan. Segala cara mereka lakukan untuk meminta tolong, namun HP yang mereka lempar tadi pun ternyata rusak. Sungguh sial, si gondrong pun tidak peka, hanya menganggap bahwa sepatu itu hanyalah sepatu butut biasa yang cuma sebelah.
Di tengah kepanikan mereka melihat si Gondrong pergi menuju trailer butut, dirasa itu adalah tempat tinggalnya. Mereka pun merasa memiliki harapan untuk selamat dan berencana menembakkan flare gun ketika hari sudah gelap untuk meminta bantuan. Singkat waktu maghrib pun mulai poek, dan langsung Hunter pun menyuruh Becky untuk segera menembakkan flare gun. What the? Why isn't it firing? I talked to Mike, maybe there's do the flare now. I'm ready to go. Okay, I got it. Randy, come check this shit out. Akhirnya si Gondrong pun dan seorang temannya melihat keberadaan mereka. Dengan rasa bahagia mereka pun menunggu kedatangan si Gondrong yang kini telah sampai di tempat mereka memarkir mobil. Tapi tidak disangka-sangka si Gondrong malah memaling dan membawa pergi mobil Hunter dan langsung meninggalkan mereka. Benar-benar Gondrong edan. Di tengah kesedihan mereka pun hanya bisa pasrah menunggu keajaiban. Setelah menunggu 24 jam akhirnya mereka sadar jika HP yang mereka jatuhkan itu telah rusak dan gagal mengirimkan bantuan. Becky pun sadar sudah tidak ada harapan lain mengingat bahwa tas yang berisi makanan dan air pun terjatuh dan tersangkut di parabola. Padahal jika tasnya tidak terjatuh bisa meminta tolong menggunakan drone, pada akhirnya Hunter pun memberanikan diri untuk turun dan mengambil tas itu. Saat tali sudah mentok Hunter pun mencoba meraih tas itu, namun dirasa masih kesulitan untuk meraihnya. Hunter pun mencoba memperpanjang jangkauannya dengan cara memberanikan diri untuk mengambil resiko. Untung saja bagaikan monyet melompat Hunter pun berhasil mendarat tepat di atas parabola dan setelah dicek ternyata benar saja tidak ada satupun tangga yang tersisa. Kemudian saat Hunter akan kembali dia pun kebingungan karena posisi tali terlalu jauh. Lalu Hunter pun mengambil sebuah tongsis dari dalam tas dan kemudian dia pun mencoba untuk mengaitkan tasnya dengan menggunakan tongsis ke tali tersebut. Woi Becky diem-diem bae atuh, geserin talinya sedikit. Setelah berhasil mengaitkan tasnya lalu Hunter pun bersiap untuk melompat. Dan untung saja berhasil bagaikan hoki sudah dipakai berkali-kali, kemudian Hunter menyuruh Becky untuk menariknya. Betapa terkejut dan kagetnya Becky saat Hunter terpeleset dan jatuh. Apakah Hunter baik-baik saja dan masih hidup? Ya ternyata Hunter hoki lagi dan masih bergelantungan berpegangan pada tas, namun di sini tangan Hunter terluka dia pun hanya bisa diam dan menahan menunggu ditarik oleh Becky. Akhirnya Hunter kembali dengan selamat meski tangannya harus terluka, saat Becky sedang minum dan anehnya Hunter pun menolak untuk minum. Kemudian Becky pun menulis catatan di secarik kertas untuk meminta bantuan lalu dia simpan di dalam drone. Sungguh apes baterai drone pun malah lowbat daripada drone-nya terjatuh. Hunter pun menarik kembali agar drone-nya balik. Dan ya tepat sekali dengan gesit tangan Becky pun berhasil menangkap drone-nya kembali. Melihat keadaan yang semakin sulit mereka pun tidak tahu harus berbuat apa. Singkat cerita di suatu maghrib, burung nasar sudah siap memantau mereka dan akan memakan mereka jikalau mereka mati menjadi bangkai di atas tower. Lalu di tengah keputusasaan mereka berbincang-bincang apa yang harus kita lakukan dan satu-satunya cara yang bisa diandalkan hanyalah HP yang dia pegang. Kemudian Becky pun meminta Hunter untuk memberikan satu sepatunya yang masih tersisa karena dirinya sudah tidak lagi memakai sepatu. Tapi tiba-tiba Hunter berkata aku tidak bisa memberikan sepatu, coba lihatlah ke bawah sepatuku ada di atas parabola. Sungguh mengejutkan guys ternyata Hunter sudah mati pada saat dia terpeleset dan jatuh tersangkut di atas parabola. Jadi yang selama ini menemani Becky agar tidak seorang diri itu bisa jadi hantu atau hanyalah halusinasi Becky saja karena Becky trauma atas kematian Hunter dan selama ini Becky berjuang sendirian di atas tower. Saat badai datang menerjang Becky pun hanya bisa bertahan dan pasrah saja dia pun merasa tidak akan bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Singkat waktu pagi pun tiba, terlihat Becky seperti sudah tidak bergerak lagi di atas tower. Apakah Becky sudah meninggal?
ternyata itu adalah trik supaya Becky bisa menangkap burung nasar itu untuk kemudian burung itu Becky makan untuk mengganti nutrisi dan energi yang hilang agar Becky bisa kembali memiliki tenaga. Setelah tenaga terkumpul Becky pun memberanikan diri untuk turun ke tempat jasad Hunter. Melihat jasad sahabatnya itu Becky pun merasa sedih, namun bagaimanapun caranya dia harus bisa selamat menggunakan cara apapun. Kemudian Becky pun mengirimkan sebuah pesan kepada ayahnya dengan menggunakan sepatu Hunter berharap kali ini HP-nya tidak hancur. Dengan meminta maaf kepada Hunter agar HP-nya tidak gagal dan hancur Becky pun menggunakan tubuh Hunter untuk menjatuhkan HP-nya ke bawah agar kali ini pesannya bisa terkirim. Singkat waktu pesan pun sampai dan sang ayah tiba di lokasi dengan keadaan tim penyelamat sudah terlebih dahulu sampai di lokasi. Namun pada saat sampai di lokasi sang ayah sedikit kaget karena melihat seekor jenazah yang sudah tergeletak entah bentuknya seperti apa. Tidak disangka tiba-tiba Becky pun memanggil ayahnya dan ternyata Becky sudah diselamatkan oleh tim SAR. Dan jenazah yang tergeletak itu adalah jenazah Hunter. Di tengah rasa sedih yang bercampur haru ini membuat Becky menjadi sadar akan kasih sayang seorang ayah dan patut bersyukur untuk menikmati sisa hidup yang singkat ini, dan film pun berakhir.